Selamat bergabung kembali kawan-kawan di channel Desa Tuber. Episode kali ini melanjutkan sesi sebelumnya yang membahas tentang mengapa saya tertarik melakukan penelitian di Desa Ponggo kaitan untuk menjawab isu status badan hukum desa. Teman-teman mungkin sudah sedikit mengikuti isu di Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah sebagian pasal dalam Undang Desa tentang badan hukum desa itu sendiri. Nah, saya tidak akan memperdebatkan lebih lanjut tentang konteks itu secara tiba-tiba atau secara terburu-buru begitu dalam video kali ini, tapi saya ingin melihat bahwa krisis hukum tentang isu badan hukum desa itu bukan isu yang baru, tetapi dijawab dengan cara yang lama. Mengapa? Ketika Desa Tirta Mandiri dalam sesi sebelumnya saya sudah ceritakan bersiasat untuk bisa bekerja sama dengan kelompok-kelompok bisnis di luar desa, ternyata banyak urusan-urusan administrasi dan urusan-urusan berhukum yang sifatnya doktrinal sehingga mereka agak terhalangi. Tapi di sisi lain, Desa Ponggo juga menyimpan satu problem. Pada tahun 2009, peraturan desanya yang melegitimasi Desa itu masih mengikuti pola undang-undang yang lama, yaitu Undang-Undang Pemda. Dan termasuk peraturan derivatif dari Undang-Undang Pemda yang lama itu kan meminta agar Desa mengurus statusnya di notaris. Tapi Dana Desa berhasil menganulirnya dan melakukan perubahan yang sangat radikal. Cukup peraturan desa saja yang dilegitimasi di situ. Dalam kurun waktu yang mungkin cukup pendek ya, 2014 berhasil terbit, 2020 sekarang video ini dibuat, ketidakpercayaan itu terus berlangsung. Ini semata-mata bukan karena soal pengetahuan positivisme hukum sendiri yang sangat kuat bercokol di kalangan elit, tetapi juga di kalangan akademisi sendiri belum begitu mengenal varian-varian teoritisasi secara sosiologis atas badan hukum itu sendiri, yang dirujuk hanya badan hukum menurut beberapa ilmuwan hukum yuris ya, atau ilmuwan hukum doktrinal seperti Ali Ridho dan yang lainnya. Nanti saya bisa ulas tentang satu disertasi yang membahas tentang teori badan hukum hanya dalam konteks ilmu hukum doktrinal saja atau jurisprudence, dan dengan sengaja mengabaikan beberapa pemikiran-pemikiran teori badan hukum organik yang sebenarnya karakternya lebih ke sosiologis. Bedanya apa? Kalau teori badan hukum yang sifatnya doktrinal itu hanya beranjak dari ketepatan klaim normatif yang ada dalam satu pasal dalam undang-undang. Jadi dogmatiknya begini, kalau di dalam pasal itu menyatakan Desa adalah badan hukum yang bla bla bla, maka itu dianggap validitasnya tinggi. Tapi kalau tidak ada, dianggap lemah. Nah, model-model semacam ini sebenarnya itu tipikal argumentasi hukum yang sangat dekat dengan kekuasaan negara, tapi sebenarnya anti komunikasi juga. Karena apa? Diskursus badan hukum di balik satu pasal itu juga sangat variatif. Nah, di sisi lain di desa itu diskursus badan hukum itu hanya mematuhi kekuatan-kekuatan peraturan yang masuk ke dalamnya, sehingga terlalu rasional dan merasionalisasi masyarakat di sana, sehingga pengambilan keputusan tidak berlangsung secara bebas. Keputusannya harus dilihat dulu berdasarkan pasal berapa. Padahal urusan Desa dan desa mendirikan Desa itu tidak semata-mata berdasarkan pasal berapa atau pasal apa atau undang-undang apa dan seterusnya, tapi interaksi-interaksi antar aktor yang berlangsung bebas tanpa dominasi. Itu dulu yang penting dibahas. Sehingga dalam konteks misi penelitian untuk menjawab isu status badan hukum dari Desa, sejauh pemikiran dari pengalaman yang saya alami, sangat penting untuk menghindari terlebih dahulu diskursus teoritis badan hukum yang hanya dikutip dari literatur sekunder. Maksudnya begini, literatur yang beredar itu sebenarnya hanya diktat-diktat tentang badan hukum. Badan hukum itu ada yang kalau konsep ini, badan hukum menurut Otto von Guericke, badan hukum menurut CST Kansil dan seterusnya. Itu kan diktat-diktat yang dipopulerkan, tetapi teman-teman tidak tahu bagaimana praksis komunikasi di desa ketika memaknai substansi-substansi gagasan itu. Jadi mereka kan di desa kan tidak mungkin mempelajari diktat-diktat itu. Tapi dalam konteks prakteknya, seorang peneliti, seorang pengkaji harus larut dulu dalam aksi-aksi komunikasi, aksi-aksi perbincangan di desa itu.
Jangan dihantam dulu dengan diskursus Anda tidak mengikuti teori badan hukum menurut ABCD. Ini salah satu bentuk arogansi intelektual sebenarnya. Kalau kita terlalu memaksakan diskursus badan hukum yang produk abad 19 itu tidak relevan ya secara sosial dalam konteks perdebatan badan hukum itu sendiri di desa. Lalu sejauh mana sih kepentingan intelektual dan akademis tentang ini? Saya menemukan dari pengalamannya bahwa kalau kita tidak tuntas membahas studi sosiologis badan hukum, maka selamanya kita hanya terkungkung dalam urusan normativitas tentang badan hukum itu sendiri. Dalam video sebelumnya saya sebutkan, kalau badan hukum itu diumpamakan pipa, apa badan hukum itu? Ya pipa. Tapi bukan konsepsi di balik pipa ini. Ketika terjadi krisis di desa, mereka mengalami krisis legitimasi dan krisis legalitas tidak diakui oleh institusi bisnis, kecuali mereka mendirikan PT atau BUMDesa berbaju PT, perseroan terbatas, maka kita sudah gagal secara teoritis menghubungkan antara sikap kritis dengan krisis. Kalau sikap kritis kita tentang badan hukum sendiri tidak jalan dan tidak manifest dalam konteks krisis yang dihadapi di desa, katakan BUMDesa, maka kita hanya membuang-buang waktu saja. Kecuali memang konstruksi hukumnya ditujukan, udahlah BUMDesa jadi bawahan aja, Anda kerja aja, nanti seluruhnya biar dikendalikan dengan baju PT atau baju badan hukum itu. Nah, saya mengajak dalam sesi video kali ini adalah merefleksikan metode penelitian yang tepat. Mungkin ini ada manfaatnya buat teman-teman mahasiswa yang kadang-kadang saya jumpai di desa sibuk meneliti juga di desa Ponggo atau mungkin di desa lain. Kalau untuk metodologi penelitian sosial lainnya saya kira lebih fleksibel ya untuk membahas tentang asumsi-asumsi pengetahuan dan metodologis di dalam praktek akademisnya. Tetapi yang saya cenderung ingin bahas adalah keterbatasan metodologi penelitian hukum ketika masuk ke desa. Saya mengawali dari proses pengalaman saja dulu, karena ini kan konteksnya behind the scene. Ketika Anda dibesarkan dalam tradisi ilmu hukum doktrinal atau jurisprudence, gitu kan, dalam konteks benak kita Anda akan menjadi seorang yuris, maka itu sia-sia ketika Anda ke desa, karena Anda akan sibuk menghakimi desa. Tidak bisa melakukan elaborasi, tidak bisa melihat sisi-sisi lain yang di luar fakta peraturan. Parahnya lagi kalau dalam diskusi metode penelitian hukum atau mungkin praktek penulisannya, kadang-kadang seorang peneliti dengan basis metode penelitian hukum itu sudah mengawali premis-premisnya dengan dasar hukum dari undang-undang tertentu. Ini lebih mudahnya disebut metode penelitian hukum doktrinal. Nah, pengalaman saya ketika dalam konteks meneliti badan hukum di Taman Mandiri, saya tidak menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Mungkin pada karya-karya teman lain, silakan saja menggunakan itu. Ada satu literatur misalnya membahas badan hukum desa, tapi saya tidak yakin dia menggunakan metode penelitian hukum non-doktrinal yang titik berdirinya dari sosiologis badan hukum baru ke konteks yuridifikasi atau kemampuan untuk mengelola opini publik supaya menjadi satu peraturan. Tapi dibalik, ini peraturan dulu diteliti, mungkin fakta-faktanya dikumpulkan semampunya gitu, lewat konteks sekunder, dinilai, di judgement, ternyata tidak ada badan hukum itu. Jadi kesimpulannya BUMDesa tidak punya badan hukum. Kalau seperti itu menurut saya tidak perlu penelitian, itu cukup nulis status di Facebook atau Instagram dan sosmed. Tidak perlu membuat buku tebal yang hanya mengutip pasal-pasal yang tidak terketahui alasan-alasan rasionalnya.